Nusantara itu dari awal kata dari Nuswantoro. 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 Artinya itu apa? Nuswantoro itu bersumber dari hati yang ikhlas. Itu bahasa Sanskrit Sanskerta. Menciptakan tatanan peradaban yang mulia, terhindar dari angkara murka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nasta'in wa ala umuri wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, rahayu kali ini ucapkan selamat kepada para subscriber sahabat semuanya. Semoga panjenengan semua diberikan keselamatan, kesehatan di dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang lancar, barokah, berkah, dan mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbaik ini sangat semoga hadir kembali untuk memberikan konten, memberikan sajian-sajian bidang misteri, mengungkap takdir baik menjadi nyata ataupun yang samar menjadi jelas. Semakin nyata itu ya semakin gamblang, mudah dicerna, agar bisa diambil manfaat pelajaran sebagai bahan wawasan edukasi untuk menambah keyakinan kita kepada Subhanahu wa Ta'ala bahwa baik itu ada, bukan kita berguru ataupun mengambil manfaat dari mereka, tapi menggali sedikit informasi. Kalau ada informasi yang penting yang belum kita tahu fakta sejarah seperti apa, mudah-mudahan dan kami manfaat. Mohon hubungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Langsung saja ya Mas. Kali ini kami ditemani oleh Kang Abbas. Kita coba akan membedah fenomena mungkin yang orang Indonesia itu sudah viral mungkin ya, yang lagi ramai diperbincangkan bahwa ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia akan pindah ke daerah Kalimantan ya, Pulau Kalimantan atau banyak mungkin di Kalimantan Timur. Ada apa ini? Tapi banyak pihak-pihak yang menentang dengan adanya perpindahan itu. Wajar saja, pro dan kontra pasti ada, tapi dalam hal ini kita tidak mau mendukung atau menolak pro atau kontra, cuma kita mau membedah akhirnya dapat kekuatan negara dari Jakarta pindah ke Kalimantan, yang tadinya di Pulau Jawa pindah ke Pulau Borneo atau Kalimantan sana. Ada apa? Dan yang lebih gamblang lagi, semua kita tahu bahwa nanti ibu kota negaranya juga dikasih nama Nusantara, Mas. Itu sudah disahkan, cuman belum bahkan di launching, kalau diluncur dengar tahun 2024 nanti kan mungkin akan ada mulai perpindahan. Saya juga merasa apa ya, terpanggil ya, kayaknya ada sesuatu yang harus kita ungkap, kita bedah. Ada apa? Sudah sekian tahun lamanya nama Nusantara digaungkan kembali, padahal yang notabene kita warga Nusantara, warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang kita tahu nenek moyang kita dulu ya ada ya nama-nama Nusantara, dan pernah berjaya juga mungkin di era kerajaan Majapahit atau Sriwijaya, Kediri dan sebagainya. Tapi di sana juga ternyata Nusantara meliputi wilayah cakupannya luas, sampai ke Malaysia ataupun
Thailand. Ke Thailand ujung Filipina sana ya. Makanya ada apa ini tentang kepindahan ibu kota negara di Kalimantan dan namanya Nusantara? Apakah ada hubungannya dengan mulai munculnya kembali kejayaan Nusantara atau tidak? Maka nanti kita akan sama-sama kupas pada rahasia yang belum kita bisa ambil. Mungkin mukadimahnya jangan panjang nih Mas, yang penting kan isinya kan. Siap. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dan puji terpuji tidak menyusup bila dia menyusup potong ada saat hancur musuh berinsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dengan sang yang sudah menjadikan ini sang yang seorang yang ada di Kalimantan, seorang yang sudah mengetahui kabar tentang sang entah Allah masuk sallallahu alaihi Muhammad terlindung kita suaranya tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah muslim dari golongan Fatma panjenengan anggunten ngabura. Sayalah sang Brahma. Sang apa? Brahma. Sang Brahma pertapa ya. Ya. Atau resi kalau kami tahu seperti itu. Brahma. Bisa dijelaskan sang Brahma itu seperti apa panjenengan? Brahma adalah satu kewujudan dari keinginan yang mulia. Keinginan yang mulia dalam hal ini sampai itu apa? Sosok dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Sudah muslim. Sudah. Terus sampean bertapa apa bagaimana? Saya kok tidak paham ya. Brahma kan yang saya tahu itu misal kayak resi ataupun pertapa yang lagi tapa berata seperti itu ya. Ya. Apakah sama seperti itu? Saya sudah begini. Sudah beribu-ribu tahun ya Allah. Apa yang sampean cari dari menjadi seorang Brahmana tadi? Mendekati Sang Yang Tunggal. Sang Yang Tunggal. Terus tadi sampean bilang adalah kumpulan suatu keinginan mulia ya? Ya. Keinginan mulianya seperti apa? Keinginan yang mulia untuk menciptakan satu tatanan hidup manusia yang lebih bermartabat, terhindar dari angkara murka. Itu keinginan sampean sendiri atau berbagai macam keinginan ngumpulnya jadi satu? Ya, sayalah wujudnya. Apa itu yang disebut dharma seperti itu? Seperti itu. Dharma bakti manusia untuk mengabdikan hidupnya kepada manusia yang lain. Tadi posisinya di mana, Ampun? Saya di Kayangan. Di Kayangan. Berarti kenal dengan rajanya Kayangan. Tentu. Siapa rajanya Kayangan? Sang Yang Nurjaya.
Kayaan nirwana. Jadi Raja Kayangan ya. Ya, Itu Kayangan beradanya di mana? ada. Apakah di atasnya bumi seluruh dunia atau tertentu? Hakikatnya ada di atas bumi. Tapi ada satu pintu masuk. Di mana? Nusantara. Allah. Jadi Kayangan itu ada pintunya ya? Ya, Pintunya di Nusantara ya? ya, Apakah ada korelasinya hubungan antara Kayangan dengan penduduk bumi? tentu. Apa hubungannya? Di saat manusia sudah disempurnakan secara roh dan sukma, roh akan kembali ke tempatnya dan sukmanya akan di Kayangan. Seperti itu. Terus kalau misal orang-orang yang kesana itu apakah ada hubungannya dengan misal titisan seperti itu? Ada? Tidak, Tidak. tidak. Berarti semua orang bisa seperti itu? Semua orang bisa. Semua orang punya potensi untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan bisa ke Kayangan. Semuanya bisa, mau atau tidak. Apakah Kayangan dalam ajaran agama Hindu-Buddha itu yang disebut dengan nirwana? Bukan. Kalau nirwana itu apa? Nirwana itu semesta semuanya. Kan ada bahasa untuk mencapai nirwana seperti itu. Ya, Berarti tujuannya misal mokso apa berat? Apakah ke nirwana ke Kayangan itu tadi? kekayangan. Kayangan. Disitulah semuanya berkumpul. Tergantung tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan. Seperti apa contohnya? Seperti seorang prajurit tidak sama dengan seorang senopati. Perjuangan seorang raja tidak akan sama seperti rakyatnya. Yang paling tingkatan tinggi Kayangan itu dihuni oleh apa? Golongan apa? Para aulia, para mulu. Jadi Kayangan dengan langit beda ya? Beda, masih terhalang. Jadi posisi Kayangan itu di mananya langit? Di atasnya, di bawahnya? Di bawahnya satu tingkatan. Oh, berarti ini bumi, Kayangan, terus langit baru? Langit. Oh iya, paham. Ini Ampura. Tadi kan saya apa ya? Ada tema untuk mengungkap bahasanya Nusantara ya. Ya, Apakah sampean mengetahui perjalanan kisah Nusantara ini? tentu. Boleh dibedah ke kami biar anak cucu di Nusantara tahu dari awal mungkin. Silakan. Apakah peradaban tertua itu di ini apa namanya di Jawa atau di Nusantara ini? Apakah itu benar? Ya, sejatinya peradaban tertua yang dahulu kala terciptanya sebuah peradaban tatanan bermasyarakat, berbangsa, bersosial. Ya, bermula dari Nusantara ini. Berarti ajaran leluhur yang saya kenal kan awalnya itu Kapitayan ya? Apakah benar dari? Ya, Kapitayan itu bersumber dari hati nurani yang luhur untuk mendekatkan diri kepada Sang Yang Tunggal. Itu kan yang mengajarkan berarti ada seseorang ya? Siapa yang membawanya ajaran itu? Utusan beliau. Apa seorang goib atau seorang rasul, Manusia. nabi? Apa seorang itu nabi seperti itu? Ya, utusan dari Sang Yang Tunggal. Kalau boleh kami tahu apa? Siapa beliau? Sang Yang Sis.
Oh, Sang Hyang Sis Allah. Nabi Sis alaihissalam yang di ajaran agama Islam ya. Iya. Berarti apakah Nabi Sis berkedaton atau diturunkan ke bumi Nusantara ini dulu? Iya. Beliaulah yang menciptakan tatanan tersebut. Dan beliaulah yang menciptakan satu nama untuk satu peradaban. Apa itu? Nusantara. Dan nama Nusantara Ya, apa itu? yang pernah jaya dan akan jaya kembali. Kalau setahu saya Nusantara itu berasal dari kata Nusa dan antara, maunya pulau, antara pulau-pulau yang menjadi satu. Apakah seperti itu? Bukan. Apa namanya? Nusantara itu dari awal kata dari Nuswantoro. 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 Artinya itu apa? Nuswantoro itu bersumber dari hati yang ikhlas Itu bahasa Sanskrit, Sanskerta. untuk menciptakan tatanan peradaban yang mulia, terhindar dari angkara murka. Nuswantoro. Apakah orang yang dalam bahasa Islam apa yang mungkin sudah mengenal jati dirinya, atau dalam Islam ma'rifatullah, atau bagaimana? Ya, Saya agak sedikit paham. Berarti kata-kata Nuswantoro itu berasal dari hati, tapi digaungkan nama itu dari panjenengan Sang Hyang Sis. Berarti Nabi Adam juga berasal dari tanah ini. Ya, Jadi para rasul, para nabi banyak kan di tanah Nusantara ini. bah, betul sekali. Terus Tanah ini adalah tanah yang mulia, ya, yang telah kalian kotori. saya mengenal sedikit dengan apa ya, Cokro Manggilingan yang Ya. pemutaran itu. Apakah itu maksudnya bagaimana? Cokro Manggilingan itu satu siklus perjalanan sebuah peradaban dari kenabian dan kerajaan, dan digabung menjadi satu. Sang Yang Nurjayani Nirwana. Berarti ini ada hubungannya dengan Sang Nurjayani Nirwana ya? Tentu. Apa hubungannya dengan Sang Nirwana, dengan misal kata-kata Nusantoro tadi, terus Sang Hyang Sis ataupun apa? Beliaulah yang akan memimpin. Yang akan memimpin untuk Nusantara. Ya, kejayaan Nuswantoro sampai penjuru timur dan barat, dari utara sampai selatan. Ini untuk umat apa? Islam, Hindu, Buddha, atau apa? Seluruh umat manusia. Apakah nantinya akan menerima? Ada dua sisi. Dua sisi bagaimana? Yang menerima dan tidak. Yang menerima bagaimana dan yang tidak bagaimana? Ya, yang menerima akan menjadi pengikutnya, Oh, maksudnya dan yang tidak akan menjadi pengikut yang lain. yang lain di sini siapa yang saya pengen maksud? Sang pembuat kehancuran, Sang pembuat kehancuran. sang pembuat angkara murka, Siapa? Dajjal dan iblis. Astaga. Oh, berarti satu sisi Sang Nurjayani dan kebaikan, yang tidak mengikuti waktu itu malah jadi pengikutnya. Ya, Jadi cuma ada dua. ya, cuma ada dua. Ini saya juga apa ya, sering membaca beberapa tanah Jawi ya. Apakah ini ada hubungannya dengan ayat Sabdo Palon Nagih janji seperti itu? Saat itu seperti itu. Ya, Ki Sabdo Palon adalah satu utusan untuk menjaga tanah Nuswantoro.
Berarti ada sosoknya ya? Ada. Terus apa kisah Sabda dengan Semar itu sama apa beda? Bukan. Banyak orang yang bilang Sabda Palon ada Semar. Bukan. Itu satu sosok yang berbeda. Sabda Palon tadi utusan untuk menjaga Dahyang Tanah Jawa. Ya. Sosoknya ada. Ya. Mengawal raja-raja para Jawa. Ya. Terus sosok Semar adalah penasehat sebagai tangan kanan dari Ki Sabda Palon. Oh, seperti itu. Kalau Nayo Genggong beda lagi. apa itu? Nayo Genggong adalah sukmanya dari Semar. Sukmanya dari Semar. Ini terus apa? Tadi saya fokuskan lagi ke Nusantara. Berarti ini ada hubungannya apakah kebangkitan Nusantara? Bersiaplah kalian. Tanda-tandanya sudah terlihat. Oh. Terus yang membisiki presiden kita Ampura memunculkan nama Nusantara itu siapa? Sang Hyang Nurjaya ini mana? Oh. Sering kali bertemu dengan ruh beliau presiden. Sering bertemu dengan ruh beliau presiden Ya. Jokowi. Ya. Tapi sayang, sungguh disayang. kenapa? Sang presiden tidak tahu. Ya mungkin ruhnya kan di dalam ruhnya, cuman kan jasadnya kan tidak tahu. Ya, tugas kalian lah. Iya. Tapi saya Tugas kalian. ada yang unik lagi nih, masalah Semar tadi. Lah, bentuk Pulau Kalimantan itu mirip kayak Semar itu kalau Itu dari- kepalanya. Itu kepalanya. Ya. Terus apa ada hubungannya dengan ini? Ya, akan dipindah sudah. Pulau Jawa akan terjadi peperangan yang besar. Terus berarti korelasi hubungannya perpindahan dari Nusantara itu sudah menggambarkan bahwa Ya, untuk menghidupkan kembali, membangun kembali Nusantara, Nuswantara yang menguasai, yang melindungi bagian bumi sebelah barat dan timur, utara, selatan. berarti secara tidak langsung negara ini akan menjadi mercusuar atau kiblatnya dunia seperti itu. Ya, Apakah masanya masih lama? rahasia. Rahasia. Ya untuk mempersiapkan kami lah para putra putri Nusantara biar siaga dan mempersiapkan diri minimal. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Lah saya juga membaca ini ya kayak ada kebangkitan potensi dalam diri orang-orang yang mempunyai leluhur yang sakti. Ya, selalunya begitu. Kesalahan yang dahulu dibuat, penyesalan selalu belakang. Tersakitilah sekarang. Dia berusaha untuk menyelamatkan semuanya. Karena saat itu akan segera tiba. Oh, jadi mereka menggerakkan anak cucunya untuk ikut Ya, kepada Sang Hyang Nurjaya. Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Berarti Sang Hyang Nurjaya itu sosoknya udah ada. Sudah nampak jelas di mata kalian. Itu berarti ranahnya bukan ini ya, bukan cuma Nusantara tapi seluruh dunia gitu. Ya, Ini kan ada penolakan ya, nama-nama Nusantara bagi orang-orang yang tidak setuju. selalu ada penolakan. Ada dua sisi, satu pengikut, yang lain satu pengikut Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Oke, otomatis orang-orang Dayak di sana juga kondusif ya terhadap itu ya. Belum tentu, Oh, belum tentu. ada di hati-hati mereka. Allah, ya, saya paham. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya,
tanda-tandanya sudah semakin jelas. Itu suatu peringatan. Tinggal kalian yang menentukan. Manusia mempunyai pilihan dari keinginan untuk mewujudkan satu tatanan kehidupan yang bermartabat, yang terhindar dari angkara murka. Terima kasih atas ujangannya, atas informasinya yang sangat berbahagia ini. Jadi saran sampan kepada penduduk Nuswantara, wabil khusus yang mempunyai leluhur yang mukso sakti dari golongan kiai, orang-orang pilihan saat itu, apa saran saya sampean terhadap orang-orang di luar sana yang mungkin melihat konten ini? Seandainya hati-hatinya tergetar, coba ikuti. Suruh main ke sini gitu. Kemanapun Sang Hyang Nurjaya ini mana, bukan cuma di sini. Banyak pengikutnya maksudnya. Ya. Kalau hati kalian tergetar, ikuti. Jangan nafsu yang kalian ikut. Berarti ada peran leluhur dan apa namanya? Selalunya begitu. Hati murninya mereka ya. Ya, karena ruh sejatinya masih suci walaupun masih belum sempurna. Jadi ini juga ada hubungannya mungkin dengan harta itu ya, harta ya, semuanya. Oh, terus misal orang-orang yang sudah mempunyai harta amanah di sana, misal gak mau memakai, itu memang diamanahkan untuk siapa? Untuk Sang Hyang Nurjaya. Yang nantinya harta itu untuk apa? Perjuangan yang sangat panjang untuk berperang dengan sang pembuat kehancuran. Jadi intinya untuk kemaslahatan umat ya. Iya. Apakah ini memang dengan kemunculan itu ada tanda-tanda akhir zaman? Ya, saatnya sudah semakin dekat. Allah Akbar. Ya, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan berjalan dengan mulus, dan kami yakin juga insya Allah Nusantara akan jaya kembali seperti mungkin sehat atau para yang sudah di bahasanya mungkin ilham, tapi kami bilang itu diramalkan ya, kayak Gawang Siliwangi ataupun ramalan Sabdo Palon ataupun Raden Mas siapa itu saya lupa itu sama-sama meramalkan bahwa Nusantara itu akan jaya kembali ya. Iya. Memang itu petunjuk dari leluhur kita yang dulu atau memang cuman penglihatan masa depan atau proses? Selalunya begitu. Itu bagaimana? Iya, ada petunjuk yang menyusup di hati dan terpancar dan diterima oleh orang-orang yang mau menerimanya. Terima kasih sangat gamblang dan sangat mudah dipahami. Ya, terima kasih Kang. Apakah ada lagi mau disampaikan ke kami? Sepertinya sudah. Waktu saya sudah habis. Terima kasih. Saya harus kembali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian hasil dialog yang sangat luar biasa ya dari
kita hari ini. Yang jelas saya tidak menarik beliau, tapi beliau sendiri yang kami persilahkan hadir untuk memberikan informasi ataupun memberikan penjabaran tentang kisah Musanto. Ternyata seperti cokro manggilingan dari ini peradaban, maka akan kembali lagi kita memimpin. Makanya mungkin pesan yang saya tangkap itu ya bahwasanya kita harus mempersiapkan diri gitu Kang. Nanti orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang mempunyai mungkin darah ataupun titisan dari leluhur yang sakti moksa ataupun yang terpanggil, itu yang akan menjadi pengikutnya Sang Hyang Nirwana. Ya. Mereka mungkin sama ya, yang melihat konten ini ya cari lah ya bahasa. Silahkan, mudah-mudahan konten kami bermanfaat. Ambil sisi hikmahnya sebagai bahan aplikasi perenungan perjalanan pencarian sampai. Mudah-mudahan kami nanti bertemu menjadi sama-sama tentunya Sang Nirwana, berjuang di akhir zaman ini sama-sama ya. Iya. Orang Jawa jangan hilang Jawa ini. Kita Islam tetap, tapi sebenarnya ada korelasi Kang. Saya juga mengetahui antara Islam dengan ajaran dahulu, kita yang dahulu ternyata sama-sama tadi mengajarkan Sang Hyang Tunggal, maksudnya ya Zat yang Maha Tunggal, ya sama Allah. Mungkin kayak seperti botol ketemu sama tutupnya. Di Islam masuk menyempurnakan ajaran leluhur kita dulu yang belum sempurna seperti itu, tapi sudah mengenal Zat yang Maha Tunggal atau tata cara ibadah ini. Ya, mungkin begitu juga dengan Hindu ataupun Buddha ataupun agama yang lain. Semua juga sumbernya dari satu kan, Zat yang Maha. Sedangkan di sini yang pembawa pesannya lah ya, messengernya atau orang utusannya itu yang menyampaikan ininya dengan membawa pesan yang berbeda-beda, tapi intinya kan tetap sama. Makanya tadi kan poin yang penting juga, nama Sang Hyang Nirwana agar bisa diterima semua kalangan ya, bukan cuma umat Islam atau orang Jawa saja. Itu yang pesan kita ambil ya, yaitu juga menambah wawasan yang pribadi bagi saya sendiri atau sampean, mungkin bagi sedulur-sedulur di luar sana ya. Mungkin cukup sekian yang kita akhiri, ambil sisi positifnya sebagai bahan edukasi, renungan, perjalanan spiritual atau perjalanan pencarian jati diri sampai. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.